Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup damai bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat semuanya. Asik, seru nih ya para pelaku UKM semuanya kumpul di sini. Senang kalau begini rasanya. Ada yang tidak semangat? Oh, malah guyu kok. Jarang ya kalau Nah, pertanyaan kayak gitu iya. ya. Oke, baik Om Tibio. Hari ini kita kembali lagi tentunya dalam Sarasehan Sibakul dan serunya kita di sini bisa berkumpul dengan seluruh pelaku UMKM
yang ternyata sebelum kita tadi naik ke atas, Ya. kita sempat ngobrol dengan mereka luar biasa. Kiprahnya sudah kemana-mana loh. Luar biasa ya. Ada yang sudah setor ke apa namanya? Ke beberapa toko modern. Nah, itu dia. Ikut pameran. Betul. Gabung di Sibakul juga banyak. Iya. Nah, nanti akan kita ulas lebih banyak lagi Iya. mengenai apa itu Sibakul, kemudian kenapa sih UMKM ini harus ikut dan gabung di Sibakul, kelebihannya apa saja, tunggu ya, kita akan bahas lebih banyak. Ya. Nah, di sini sudah hadir ada 3 narasumber yang siap nanti berbincang dengan kita ngobrol santai, tapi serius, tapi dapat banyak info dan pastinya akan dapat banyak manfaat dan ilmu baru. Yang kita akan langsung sapa yang pertama, beliau adalah Bapak Syukron Arif Mutakin SE dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Syukron. Monggo bisa dipakai mic-nya Bapak. Nah, untuk menyapa seluruh teman-teman yang ada di sini, monggo silakan. Langsung Mbak? Ya, langsung saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sehat ya. Ya, saya terima kasih teman-teman UMKM di Banyuraden, di Kelurahan Banyuraden ini luar biasa ini kehormatan bagi kita semua bisa silaturahim dengan keluarga besar Forkom ya, ini Forum Komunikasi UMKM Kelurahan Banyuraden. Alhamdulillah langsung dibina oleh Pak Lurah ini. Luar biasa. Selamat nuwun Pak Lurah atas firmannya, sama Bu Lurah yang pastinya. Nuwun dan juga seluruh perangkat yang ada di ya. Matur nuwun atas kerawuhannya semua. Nggih. Baik. Iya, matur. Ini kelihatan Pak Sukron semangat sekali loh. Iya. Ya. Diperkenalan langsung gini. Oh. Saya juga kaget Pak Syukron mau kemana gitu. Kaget itu ekspresi spontan ya, Betul, kegembiraan. Iya, saking semangatnya ya. Ngimbangi mereka masa semangat. Nanti kalau saya iya, nggak semangat benar, nanti harus seimbang serasi Iya. sejalan. Ibaratnya apa Lionel Messi habis ngegol kan selebrasinya tuh spontan. Kalau Pak Syukron selebrasinya di awal. Iya. Baik, selanjutnya ada Bapak Wisnu Hermawan SPMT, beliau dari Kabid Layanan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Pak Wisnu? Baik Mbak, nggih. Sugeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Siap. kasih Pak Wisnu sudah hadir di sini. Nanti kalau mau ngomongin soal Sibakul kita tanya selengkapnya dengan beliau. Iya. Iya. Yang terakhir, monggo silahkan Om Tibyo. Nah, ini ada kawan lama saya ini. Nggak tahu beliau nganggap saya kawan apa enggak, saya nggak tahu. Yang penting kawan saya lama. Oke, kawan lamanya Om Tibyo ya. Iya. Kan saya juga nggak ngerti ketemunya di mana. Ada Bapak Agus Pak Kolik. Agus. Ya, Pak selaku Agus. praktisi. Monggo boleh disapa teman-teman Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi Pak Debyo, mungkin Iya, Mas Agus. beberapa tahun yang lalu juga sempat bertemu bersama dalam acara. Saya Agus Kolik, selaku praktisi juga dari UMKM di wilayah Kabupaten Sleman. Oke, baik. Jadi Pak Agus mengakui bahwa beliau teman lamanya ya? Iya. Mengakui ya? Berapa Iya. tahun yang lalu ketemu belum pakai masker Pak ya. Sekarang kita tatap muka terbatas Pak. Betul. Terbatas karena masih dibatasi masker ini. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Tatap muka terbatas, tapi mudah-mudahan banyak info yang bisa didapatkan hari ini Iya. ya, Om Tibyo ya. Nah. Baik, nah awal kita akan mulai ngobrol, ini enaknya kita ngomongin apa dulu ya Om? Kayaknya bisa memberi gambaran lebih luas Pak Lurah ini kayaknya. Oke, monggo kami persilakan Pak untuk Sudarisman ya Pak ya. monggo Pak Lurah bisa menyampaikan. Saya juga pengen ngerti nih Pak, potensi-potensi yang ada di sini apa saja, kemudian perkembangan UKM di sini seperti apa. Monggo kami persilakan Pak Lurah. Boleh tepuk tangan untuk Pak Lurah lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Syukron selaku Dewan di Provinsi, Pak Wisnu dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Pak Agus yang saya hormati pula, dan juga Bapak Ibu semua pelaku UMKM Kelurahan Banyuraden. Tidak lupa Pak Heri mewakili Bapak Panewu Kecamatan Gamping. Langsung saja kami
sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatian untuk wilayah Banjuraden, yang mana pada kesempatan ini ada Sarasehan Sibakul. Tentu saja kesempatan ini monggo Bapak Ibu pelaku UMKM untuk kesempatan yang baik untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya pada kesempatan ini. Bapak Ibu semua, terutama para narasumber, langsung saja kami sedikit cerita. Kontrak saya waktu itu kilas balik, kontrak saya menjadi lurah periode pertama, saya memang mengutamakan pembangunan non fisik berupa apa? Pelatihan-pelatihan dari warga kami, karena warga kami saya lihat banyak potensi-potensi baik olahan, snack, makanan kuliner, dan juga berbagai kerajinan, dan juga melirik potensi alam, di mana dilalui jalan provinsi Kali Medrok, bagaimana cara mengemas Banjuraden lebih ke depan, lebih maju, dan tentu saja semua berkaitan nanti peningkatan ekonomi warga, di mana dengan ekonomi warga nanti yang bisa kuat, harapan kami Banjuraden lebih maju. Berjalannya waktu, penggunaan dana desa maupun apa saja memang saya prioritaskan, walaupun dalam perjalanan hanya baru 30-35% untuk pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat. Namun saya percaya dengan embrio di masyarakat Banjuraden yang gemar mengolah, bergemar kreativitas untuk pengembangan baik lingkungan, keluarga, alhamdulillah sampai pada masa pandemi ini sudah terbentuk Forkom UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan tentu saja seperti terlihat pada kesempatan ini berbagai potensi hasil kreativitas dari warga sudah bisa dipamerkan. Dan tentu saja kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak pelaku UMKM yang sudah aktif dalam menjalankan kegiatannya. Tentu saja kami juga meng-SK-kan bahwa semua kegiatan-kegiatan, rapat maupun pertemuan, saya tidak pernah belanja snack maupun makan dari luar. Semuanya dari pelaku Semua UKM. dari potensi warga kami berdayakan. Sapa meneh sing ra arep seneng karyanya sendiri, paling tidak dicintai milik kita sendiri. Kalau terpaksa baru di luar. Mudah-mudahan nggak pernah terpaksa ya Pak. Ya, kalau terpaksa. Kalau tidak banyak soto dan sebagainya yang tidak kalah enaknya dengan beli yang di rumah makan besar. Baik, itu. baik. Jadi sekilas gambaran itu, konsep saya adalah tentu saja ekonomi keluarga bisa maju, syukur nanti bisa dijual di luar bisa lebih bagus. Amin. Untuk itu harapan kami dengan Sarasehan Sibakul ini bisa menjembatani, ikut meromosikan warga kami dalam karya-karya baik kuliner maupun berbagai kegiatan yang ada. Itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Sudarisan selaku Pak Lurah. Luar biasa. Keren ya. Ini Pak Lurah yang luar biasa dan aneh loh Pak jenengan niku. Kok aneh? Yuk kan jane nek programnya gampang sing fisik-fisik. Beliau milih yang ada tantangannya, ya Pak ya. Weh, tapi investasi SDM. betul. Itu termasuk aneh. Tapi nanti kalau SDM-nya sudah maju, otomatis fisiknya juga akan mengikuti Om. Kadang hal yang aneh itu justru Ya. dampaknya sangat luar biasa, bisa out of the box istilahnya, ya kan? Iya. Kayak Om Dibyo ya. Om Dibyo juga out of the box. Out of the box, wong saya tuh kerdusan ke sini tadi. Tapi kalau yang matur kan Pak Lurah mesti biasanya ya, biasanya kan api-api. Terus? Ideal-ideal. Terus? Yang pelaku langsung coba. Oh ya sudah, oke. Mari kita buktikan. Mungkin ada Mbak Dias, wirawirimu Mbak Silakan Dias. Mbak Dias. Ya, pokoknya yang kami lihat tadi di awal acara paling sibuk
Nah. Hari ini akan kita setrap Iya. untuk menyampaikan terkait dengan UKM-UKM yang ada di Kita konfirmasi ke Silakan. pelakunya langsung. Ya. atau yang mewakili. Oh, Bu Ketuanya langsung. Monggo, silakan. Ketua mana, Bu Ayo. Ketua? Monggo Ibu. Ya, seru nih. Seru. Baru saja dilantik. DJ. Oh. Monggo silakan dengan Ibu siapa? Ibu Ani. Bu Ani. Sebelumnya selamat Ibu ya, baru saja dilantik menjadi ketua apa Pak? Forkom yang Korkom baru. UMKM. Oke, monggo silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini satu kehormatan yang besar untuk kami karena kami kehadiran dari Bapak DPRD DIY dari Dinas Koperasi Daerah Istimewa Khusus Jakarta dan juga Pak Agus. Di sini saya akan menyampaikan tentang potensi UMKM Banyuraden yang kami namakan Forkom UMKM Banyumuncar. Ya, dari potensi yang ada itu dari kuliner, batik, craft maupun jasa yang sudah masuk di dalam grup UMKM Banyumuncar secara grup WA itu sekitar 200 orang dan yang di luar itu kurang lebih 400 orang. Dan Forkom UMKM Banyumuncar sudah berjalan sekitar 9 bulan. Ya. Dan dari itu kami masih menggalang juga potensi-potensi yang belum masuk untuk pemasaran. Kemudian dari grup WA tersebut kami juga menyampaikan seperti pelatihan-pelatihan dari dinas, kemudian pameran-pameran yang kemudian bisa diikuti oleh warga kalurahan yang dulu cuma diikuti oleh warga kecamatan, kalau sebelumnya yang ada cuma Forkom kecamatan yang kalau sekarang Kapanewon ya. Jadi, kemudian bagaimana supaya potensi yang ada di kalurahan itu bisa ikut serta pameran, maka kami membentuk Forkom Kalurahan seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk sekarang ini kemampuan dari potensi kalurahan maupun yang dari tingkat kecamatan bisa sama karena ada peluang yang sama. Jadi saya rasa seperti itu. Yang kami mohonkan adalah nanti seandainya ada program-program untuk keterampilan, pelatihan dan sebagainya, kami mohonkan untuk di Forkom Banyuraden diikut sertakan Ya. sebanyak-banyaknya. Ya, Terima baik. kasih. Bu Ani, Forkom nyun sewu. makin maju. Bu Ani, untuk jabatan itu berapa tahun, Bu? 3 tahun insya Allah. Jenengan remen mboten, Bu? Dalam Seneng mboten dadi ketua? insya Allah senang tetapi juga istighfar. Kok istighfar? Yang membuat Ibu seneng apa, Bu? Yang membuat saya senang adalah saya punya kesempatan untuk ikut ambil bagian memajukan Banyuraden. Oh. Untuk memberi nilai tambah kepada pelaku-pelaku UMKM di Banyuraden. Oke, Dan insya baik. Allah akan saya usahakan. Mboten enten pikiran Pak aku dijlomprongke dadi ketua mboten nggih? Mboten nggih. alhamdulillah. Mriki pamong-pamongnya saya Pak. Wah, tepuk tangan untuk Bu Ani. Wah. Semangat je kagum Bu Ani, mudah-mudahan maju terus Forkomnya. Amin. Je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin warahmatullahi menggali wabarakatuh. tingkat keikhlasan dan ketulusan Bu Oh, Ani, gitu. ternyata terkonfirmasi. Terkonfirmasi tulus dan Bener, ikhlas ya. iya. Tapi mungkin dikit-dikit astagfirullah jangan ditanya terus. Baik, saya ke Pak Syukron dulu. Pak Syukron, kalau terkait dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu tadi ya, luar biasa mereka sudah punya banyak produk, unggulan juga banyak gitu. Kalau dari anggota Dewan sendiri nih, apa sih sumbangsi atau dukungan bagi mereka para pelaku usaha ini? Monggo silakan Pak Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Lurah dan Juraden, yang hormati dari perwakilan Kapanewon ya, Kecamatan Gamping, juga serta jajaran teman-teman Forkom UKM Banyuraden. Selamat sudah dilantik kemarin hari Selasa. Mohon maaf tidak bisa membersamai kemarin, tapi insya Allah kita akan bersama sampai kapanpun ya, matur nuwun. Dan yang saya hormati juga dari Dinas Koperasi UMKM Mas Agus Kolik, pelaku UMKM sukses yang akan nanti berbagi cerita tentang UMKM, dan juga teman-teman dari The Plus, udah istirahat, dan juga teman-teman dari mitra yang lain.
sedikit saya cerita tentang kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama antara DPRD DIY dengan Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Luar biasa karena ini roadshow. Ada 60 titik yang kita selenggarakan di seluruh DIY dan alhamdulillah saya kebagian satu hari ini spesial untuk Banyuraden. Ya. Spesial untuk Banyuraden saya bawa ke sini pelaku-pelaku usaha dan nanti monggo jenengan-jenengan bisa belajar langsung khusus dengan pelakunya dan juga pembuat kebijakannya. Saya sebagai anggota Dewan adalah mendorong. Kami prinsipnya DPRD DIY mendorong, mensupport semua kegiatan yang merupakan usulan dari Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau untuk kemajuan UMKM DIY kita support sepenuhnya. Berapapun anggaran yang diminta, insya Allah kita akan dorong untuk bisa kita sepakati bersama. Dan ini bentuk komitmen kami DPRD DIY dalam mengangkat UMKM naik kelas, gitu kan? Ini satu komitmen kita. Apalagi ini di era pandemi. Hari ini catatannya mungkin nanti Pak Wisnu bisa bercerita bahwa hari ini justru pelaku UMKM itu bertambah akhirnya. Karena banyak orang di rumah, nganggur di rumah justru apa? Meningkat. Bahkan yang banyak pandemi ini justru menambah hasil dari pelaku UMKM. Nanti Mas Agus mungkin akan sedikit cerita bagaimana omset beliau justru di era pandemi meningkat sampai ratusan kali mungkin. Nah, dan kami intinya DPRD insya Allah support untuk semua kegiatan yang terkait dengan UMKM. Dimanapun, baik UMKM yang baru mau berdiri, yang mau berwirausaha siap kita akan support. Bahkan yang mau misalnya belajar ekspor import, kita ada juga program untuk itu. Dari kita akan support semua. Dan intinya kami monggo kalau ada yang mau dikerjasamakan dengan kami, insya Allah kita sering komunikasi aja nanti untuk bisa kita bantu untuk memfasilitasi ke DPR maupun ke dinas-dinas yang terkait. Mungkin demikian Mbak. Oke, baik. Nanti boleh disampaikan masukannya apa, kepengennya gimana gitu ya. Kira-kira mau ada usulan kebijakan apa, monggo boleh ya. Ini langsung dari warga, langsung dari pelaku UKM. Tapi nanti setelah yang satu ini kita akan kembali. Tetap bersama kami tentunya dalam Saras Sehan Si Bakul. Wah, yang santen, nggih. Terus pundi Bu, warungnya? Jalan Gusti, alhamdulillah. Tapi ya masih agak sepi dibanding sebelum masa pandemi kemarin. Niko pripun nggih Gusti? Ya, yang sabar aja. Soalnya memang COVID-19 ini membuat kita lesu. Tapi tetap jangan patah semangat ya. Masih Nggih. semangat, alhamdulillah. Oke, semangat nggih. Apa sudah waspada COVID-19 warungnya? Sudah Gusti. Syukurlah, setidaknya Ibu sudah turut mencegah penyebaran virus. Juga kalau usaha sudah memakai protokol kesehatan, itu pelanggan tidak ragu lagi buat datang. Sehingga harapannya usaha Ibu tetap survive di masa pandemik ini. Betul Gusti, yang sudah saya lakukan di sini. Baguslah kalau begitu. Nah sekarang mumpung ada kamera, mungkin Ibu bisa share ke rekan-rekan UKM lainnya apa yang sudah Ibu lakukan di sini dan untuk juga menjaga higienis warung. Oke, siap Gusti. Pertama, warung harus bersih. Intinya, mengamankan apa-apa yang mungkin bisa menjadi penyebab penularan COVID-19. Siapkan tempat cuci tangan. Jangan sampai pengunjung masuk dengan tangan kotor. Itu berisiko menularkan COVID. Nah, untuk bekerja harus sering-sering mencuci tangan dan hindari pegang wajah. Yang bekerja di sini memakai masker, juga celemek.
memakai sarung tangan dan penutup muka. Siapkan wadah untuk menerima uang, jangan diterima langsung pakai tangan ya. Pasang pesan-pesan kesehatan melawan COVID-19 supaya pengunjung ingat untuk jaga diri selama di warung kita. Nah, untuk teman-teman pedagang, belajarlah berjualan online. Itu salah satu ikhtiar untuk survive di masa pandemi ini. Saya juga ikutan Sibagul, program online Dinas Koperasi dan UKM DIY loh Gusti. Wah, bagus. Bagaimana Bu Siwi jawabannya? Leres Gusti, 100. Ya, Anda masih di Sarasen Sibakul, masih kerjasama dari Dinas Koperasi UKM daerah istimewa Yogyakarta, dan pastinya juga masih bersama pelaku UKM yang ada di Banyuraden, dan ini semua tergabung dalam Banyu Muncar. Benar ya? Oh ya. Artinya apa tuh Banyu Muncar tuh? Banyu Muncar itu air yang tersebar. Leres Pak Lurah? Oke, harapannya ada tersebar kemana-mana. Harapannya begitu Iya, ya. memang namanya air itu 70% dari tubuh kita aja terdiri dari air. Makanya nggak salah di Banyuraden orang bisa hidup, bisa berkreasi. Banyu biasa aja bisa bernilai ekonomi, apalagi Banyuraden. Iya kan? Di atasnya kastanya lebih tinggi. Betul. Masuk filosofinya ya, tumben encer Om dibiarin. Oh, aku. Oke, baik. Kita ke Pak Wisnu sekarang. Aku sakploke kerep ketemu Pak Wisnu rada. Oh gitu. Rada ngopo Om? Ya grite munggah. Tapi ngomongin soal grade ya, ngomongin soal pertambahan UKM Pak Wisnu, berdasarkan data seperti apa kondisinya saat ini Pak Wisnu? Nggih, ngoten nuwun. Jadi data kami kalau kami kan sekarang lagi mengembangkan Sibagul, Mbak. Ya. Jadi kalau di sini sudah ada yang perso Sibagul belum? Sudah toh? Sudah. Nah, berarti sudah familiar. Jadi memang benar, Mbak. Jadi kalau Forkom UMKM namanya Banyu Muncar ini memang muncar di sini nih. Ya. Jadi kalau tadi ada yang bilang sudah, berarti ya memang itu bagian dari 300.000 data kita. 300.000 data UMKM kita yang daftar di Sibagul, dan itu by name by address. Jadi kami punya sistem yang namanya sibagul.jogja.jogjaprof.go.id nggih Bu nggih. Jadi Ibu sudah jadi anggota Sibagul nggih? Sudah nggih? Sudah ikut Market Hub? Oh, ngaten nggih. Nggih. Jadi kalau nyun sewu nggih, Pak Sukron kalau lihat produk-produknya di sini ada payung ekoprint, batik ekoprint, tas itu, kemudian merchandise. Ini memang benar-benar produk UMKM di Banyuraden. Kalau ini memang benar-benar muncar, ini berarti udah bagus. Ya. Kita nanti, saya tidak menjanjikan nggih. Jadi mohon Bapak Ibu Forkom nanti di sini mendaftar di sibagul.jogja.jogjaprof.go.id. Jadi sebenarnya ini dari rumah bisa, asal Bapak Ibu kagungan HP, kagungan komputer, itu akses internetnya bagus, ketik di Google aja sibagul.jogja.jogjaprof.go.id. Silakan mendaftar di situ. Jadi syaratnya apa? Syaratnya punya KTP DIY, punya usaha. Nah, itu pun nanti daftar saja, nanti benefitnya apa daftar di Sibagul? Bapak Ibu bisa memasarkan produknya di Sibagul. Jadi bisa masang foto produknya di foto yang bagus. Jadi kalau ada produk Supasup, yang menarik bukan dosnya ya, tapi isinya lah, isinya yang difoto. Itu kan karena beberapa UMKM kita tuh ada yang aneh, jualan wortel, jualan
jualan sayur sawi, yang difoto bukan wortel atau sawinya tapi rombongnya. Lah ini yang menjadi banyak hal yang harus kita treatment. Jadi bisa masang foto produk, harga produk dan deskripsi produk, nanti kita kurasi. Jadi kalau setelah kita kurasi, Bapak Ibu dinyatakan lolos produknya lewat Sibagul dan itu online. Semua itu online. Nanti kalau Bapak Ibu produknya laku, ongkos kirimnya kita yang bayar, pemerintah daerah yang bayar. Jadi Bapak Ibu akan kita berikan kebebasan untuk memilih angkutan yang akan membawa barang yang laku itu. Apakah mau diangkut lewat Grab, apakah mau diantar lewat Gojek, kalau keluar kota bisa lewat PT Pos, bisa lewat kirimin aja, bisa lewat Jogja kita, jangan khawatir ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya pemerintah daerah yang bayar melalui Dinas Koperasi nanti. Pun Mbak, jadi ini fasilitas yang kita berikan ketika Bapak Ibu daftar Sibagul. Kalau lihat produknya bagus-bagus. Oke. Kemudian yang kedua, ini produknya bagus-bagus, Mbok nyuwun sewu, forkomnya nyuwun sewu Ibu tadi forkom, bisa membuat proposal ke bidang UKM, bukan di bidang kami ya, di bidang sebelah, tapi di Dinas Koperasi juga. Kan kantornya dekat dari Banyuraden, cuma kita di Tegarrejo sana. Itu, Mirota itu ke timur, nah itu ke timur beberapa pertigaan kopi TM itu ke selatan dikit, wilayah itu situ kantor Dinas Koperasi. Kalau lihat produk-produknya, memungkinkan nggak produk-produk di Banyuraden ini kita bantu pasarkan di galeri Bandara Jia. Ini produknya bagus-bagus ini, EcoPrint. Cuma syaratnya satu, biasanya kalau produk-produk di itu harus go green. Nyuwun sewu kita agak mengurangi yang bungkusnya itu dari plastik. Nah itu agak ya karena derek nanti itu. Makanya kalau sekarang ada bungkusnya plastik, kita bisa kok memberikan pelatihan-pelatihan itu nanti. Pelatihan bagaimana mengemas produk yang go green yang bagus. Gitu. Kemudian kalau nggak salah, saya Pak Sukron, tadi saya bilang Pak Sukron, di tahun ini kita juga ada fasilitas pelatihan PIRT dan halal. Kalau saya lihat di sini sebagian besar sudah ada PIRT-nya. Kalau belum, bisa kok mendaftar ke kami. Direct nanti lewat Forkom atau mendingan lewat Forkom. Mbak nanti, jadi biar teratur, tertata, siapa-siapa saja UMKM yang akan membutuhkan fasilitas dari kita. Lebih mudah dikoordinir lah ya Pak ya. ya. Apalagi kalau produknya disukai konsumen, produknya laku, tapi dia nggak punya PIRT atau sertifikat halal atau mungkin kita bisa bantu mereknya itu memungkinkan, karena kita punya slot-slot anggaran untuk ke arah situ. Jangan khawatir, tiap tahun ada slot-slot dan kalau saya lihat, ya semoga produk-produk yang dikelola Forkom Banyu Muncar ini, ya memang muncar nantinya. Memang kalau kita lihat payungnya bagus-bagus. Gitu. Ya. Ini, saya kira seperti itu Mbak, nanti jadi kita bisa memberikan karena selama 2020 sejak COVID sampai sekarang, sejak pertengahan Juni ini kita sudah menggelontorkan ongkirnya itu 1 miliar. Untuk? Iya, 1 miliar, tapi bukan itu. Ekonomi UMKM yang berjalan itu 7 kali lipatnya. Ternyata barang yang dibeli oleh masyarakat dari UMKM itu 7 kali lipat dari 1 miliar. Jadi 7 miliar. Ini yang menjadi 1 miliar itu hanya untuk ongkir gratisnya ya? Iya. Itu ongkir yang kita berikan ke ojolnya, ke PT Pos, ke Grab, tapi ternyata ekonomi yang digerakkan dari ongkir, dari transaksi ongkir gratis ini adalah 7 kali lipatnya, dan banyak UMKM itu merasa terbantu dengan adanya ongkir ini. Karena orang pun akhirnya, oleh aku tuku dari Turi atau dari Parangtritis ke Banyuraden ini ternyata masih ongkir ya. Masih free. Gitu. Ini masih free. Itu memungkinkan lah ini. Mumpung kita ada fasilitas seperti ini, monggo dimanfaatkan Bapak Ibu semua. Jadi ini untuk membantu pemasaran produk-produk Bapak Ibu semua. Kalau saya lihat ini sangat menjanjikan semua sepertinya. Meskipun saya belum nyoba rasanya loh ini nanti. Sudah biasa mengkurasi produk, jadi tahu Pak ya. Betul. Tapi itu kalau tadi berbicara mengenai belum merasakan, sebenarnya Pak Wisnu kode loh.
Oh. Bu, yang punya ini boleh dicicip enggak gitu? Oke, baik. Itu tadi dari Pak Wisnu ya. Produk-produk yang tak cekel, tak demok, itu langsung muncar. Oh gitu. Mundak lancar. Oh, keren. Jadi muncar itu punya singkatan baru sekarang. Selain filosofinya adalah muncar kemana-mana, ternyata mundak lancar. Mundak lancar, penjualannya. mundak. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Banyu Muncar, Banyu Raden. Sip, sekarang kita mau curhat nih. Kok mau curhat? Ya sharing. Sharing, Nah. ya dengan Pak Agus. Pak Agus, kalau berbicara mengenai usaha, teman-teman yang ada di sini, supaya bisa jadi pengusaha yang benar-benar qualified, terus juga dia tetap gigih gitu, karena namanya usaha kan naik turun ya Om ya. Nah, ada caranya nggak sih? Mungkin bisa di-share ke teman-teman UMKM. Terima kasih. Mungkin geliat UMKM di Yogyakarta sangat luar biasa, juga mungkin di Indonesia. Nah, di dalam ber-UMKM ini kan kita terlepas dari dari unsur pasar itu pasti kan ada persaingan di situ. Nah, sehingga kita dari UMKM itu dituntut untuk yang pertama adalah kreatif. Bagaimana kita bisa mengembangkan produk-produk kita bisa diterima di masyarakat. Nah, ini yang saya alami, ini bagaimana kita harus meningkatkan omset, bahkan di saat pandemi seperti ini pasti ada suatu hal kalau kita mau berkreatif, berinovasi, itu pasti akan ada terobosan-terobosan yang bisa diraih, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah inovasi produk. Nah, inovasi ini juga kita bisa menyesuaikan dengan pangsa pasar yang ada. Pangsa pasar di saat pandemi itu apa? Atau bahkan pangsa pasar di Indonesia, bahkan di luar negeri. Karena pada saat ini itu juga tidak menutup kemungkinan pasar kita itu tidak hanya melulu di seputaran kita, tetapi pangsa pasar kita bisa kita jangkau seluas-luasnya dengan adanya media sosial atau marketplace yang tersedia di media sosial. Jadi dua hal itu yang harus paling tidak dimiliki oleh teman-teman di UMKM. Lalu yang berkaitan dengan itu mengenai semangat dan kinerja, mohon untuk tetap selalu dipertahankan. Jangan sampai pantang menyerah, jangan sampai putus asa, pantang menyerah apapun yang dihadapi, kendala apapun yang dihadapi. Karena namanya orang berusaha, itu pasti ada kendala-kendala yang akan dihadapi. Kalau kita terbentur dengan kendala ataupun situasi yang ada, tetapi semangat kita nanti kendor, ini pasti akan berpengaruh terhadap pemasaran dan produk-produk UMKM kita. Jadi semangatnya jangan sampai kendor, karena permasalahan pasti ada. Kalau kita selalu berusaha untuk mencari terobosan-terobosan, peluang-peluang yang ada, insya Allah pasti Tuhan nanti akan memberikan jalan, memberikan peluang-peluang yang ada. Bahkan di saat pandemi ini yang lain mungkin banyak bermasalah terhadap dunia usahanya. Alhamdulillah, saya ada beberapa terobosan yang saya bisa meningkatkan penjualan, omset penjualan karena kreativitas dan inovasi tadi. Itu yang harus dilakukan teman-teman UMKM sehingga nantinya kita bisa tetap survive, bahkan bisa maju dan berkembang di kemudian hari. Ya, Mas Agus di Puri Mataram itu produk-produk yang ada di Puri Mataram itu istilahnya suppliernya dari UMKM sekitar sana, Mas? Kalau kebetulan saya mengelola beberapa usaha. Yang pertama saya mempunyai lembaga keuangan, lalu yang kedua saya ada mendirikan Puri Mataram bersama Desa Tridadi. Yang ketiga saya mengembangkan aglonema yang mungkin sekarang banyak diminati orang. Lalu di Kopi Merapi, saya juga menanam kopi di Merapi, ada toko baby shop dan ada yang lain-lain lagi yang saya kerjakan. Nah, khusus yang di Puri Mataram kami memang bersama-sama dengan UMKM di sekitar desa kami untuk bisa mensuplai makanan,
baik makanan-makanan tradisional maupun makanan-makanan yang mungkin didatangkan, tetapi itu yang mengelola adalah warga di desa kami. Bahkan support sayuran, lalu support ikan itu juga dari warga desa Tridadi itu sendiri. Itu dia ya. Jadi kalau ingin jadi seorang pebisnis yang benar-benar bisa konsisten, beberapa tips sudah disampaikan. Dan satu kebanggaan karena Sleman memiliki Pak Agus, Raden Agus Holik ini. Kalau misalnya Anda buka website Liputan 6 Award, beliau ini sekarang sedang bersaing untuk mendapatkan Liputan 6 Award untuk sosok berani berubah. Jadi itu ada dari Banyuraden, dari Sleman, kemudian ada dari Jember, dari Yogyakarta, dan yang sekarang ini lagi perang tanding itu dengan Banyuwangi. Karena beliau masih mendapatkan sekitar 41%, sementara yang Banyuwangi 55%. Nah, mungkin dari Banyuwangi bisa kita kalahkan dari Banyuraden. Banyuraden, iya. Dari Banyuraden. Iya. Ini bukan hal yang kebetulan loh ya. Iya, betul. Iya. Betul. Kalau yang Banyu kan cuma wangi. Iya. Kalau ini kan atasnya wangi. Raden. Wis Raden, cedak rojo pokoknya. Tanya Iya. Mas Agus, ini sosok-sosok yang berani berubah. Ini artinya berubah apa ini Mas? Berubah kan macam-macam ya. Ada yang hitam jadi putih, baik jadi jelek, jelek jadi baik. Ini berubah seperti apa? Iya. Dalam konteks UMKM barangkali ya, dalam usaha ya. Ini dimulai dari saat bulan April. Pada waktu itu pandemi masuk di Yogyakarta. Nah, kalau Bapak Ibu ingat itu pada saat itu kan ekonomi berhenti. Kampung-kampung pada di lockdown. Iya. Yang bekerja di rumah saja, nggak bisa kerja ngapa-ngapain. Iya. Nggak digaji, banyak yang nggak digaji. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu sangat sulit. Iya. Lalu saya coba di saat teman-teman pada nganggur di rumah, saya juga di rumah saja. Ini apa yang bisa saya kerjakan untuk bisa menggerakkan ekonomi ini. Sehingga saya coba berinovasi, pada saat itu berinovasi untuk membuat wastafel. Karena dulu wastafel itu yang ada ya cuma di mengandalkan kran pakai ya. kran. Ya. Setelah itu saya berpikir bagaimana kalau kita harus tanpa pegang kran. Nah, saya buat inovasi untuk Injak wastafel diinjak. Ya setelah jadi, dulu belum ada yang bikin. Di internet saya nyari referensi itu belum ada. Oh, itu idenya Mas Agus? Itu ide saya. Kok kepikiran gitu Mas ya? Ya dari ngobrol-ngobrol aja dan pada saat pandemi itu. Setelah jadi itu anak saya suruh memperagakan, saya lempar di media sosial. Di YouTube dan channel YouTube saya lempar. Nah, alhamdulillah kok responnya cukup luar biasa. Saya itu sampai dengan hari ini jual lebih dari 2.000 unit. 2.000 unit. Dan tahu apa judulnya wastafel itu? Apa? Wastafel penyelamat PHK. Oh. Benar ya Pak ya? Dari situ saya kebetulan karena saya yang pertama kali bikin, ini kemudian dari TV nasional itu datang ke rumah untuk meliput itu, dan kemarin saya diberi penghargaan dari kantor staf kepresidenan menjadi sosok inspiratif di tengah pandemi, dan alhamdulillah produk yang saya inisiasi ini sekarang bisa banyak yang bikin sehingga ya menjadi mata pencarian banyak orang juga. Oke, baik ya. Itu tuh tadi yang katanya Mas Agus inovasi. Sosok yang berani berubah. Berani berubah. Wastafel penyelamat korban PHK. Ya. Ini mungkin kita sambungkan ke Pak Wisnu nih, Pak. Pak Wisnu kan sosok-sosok yang punya ide brilian seperti Mas Agus ini kan tidak banyak, Pak. Tapi kan yang ingin maju seperti Mas Agus ini saya yakin lebih banyak yang ingin maju. Nah, bagaimana? Apakah di Dinas Koperasi memfasilitasi misalnya, Pak, saya tuh pengennya gini, ide saya gini, mengembangkannya bagaimana? Itu ada nggak, Pak? Ya, pasti ada ya, Pak ya? Ada. Tapi nanti di sesi yang ketiga ya, Pak ya? Kita akan jawab setelah yang satu ini. Menggantung Pak Wisnu. Kita akan jawab setelah satu ini, jadi pemirsa tetap bersama kami tentunya dalam Syarat Sehat Sibakul.
Jogja adalah salah satu wilayah yang merasakan dampak pandemi COVID-19 selama beberapa bulan terakhir. Ekonomi lumpuh, sektor pariwisata tertekan, pusat keramaian menjadi sepi, kebijakan social distancing yang diterapkan juga berdampak terhadap tertekannya transaksi ekonomi secara konvensional, sehingga diperlukan terobosan melalui transaksi online. Pemerintah daerah memfasilitasi kebutuhan transaksi online dengan mengembangkan fitur Market Hub dalam sistem aplikasi Sibakul Jogja. Sibakul Jogja memfasilitasi pemasaran produk-produk UMKM Mitra Sibakul yang terdampak COVID-19 dengan ketentuan produknya aman, higienis, dan prosesnya sudah memenuhi penerapan protokol kesehatan untuk penanganan COVID-19. Bahkan, UMKM juga dilatih untuk melakukan transaksi secara cashless atau non-tunai. Untuk pengirimannya kepada konsumen, pemerintah daerah memberikan bantuan free ongkir atau bebas ongkos kirim atas produk UMKM yang terbeli dengan dilakukan oleh jasa ojek online. Proses pengantarannya pun dipastikan memenuhi standar yang aman, nyaman, dan memenuhi standar kesehatan. Kedepannya, UMKM harus dapat meninggalkan pola transaksi konvensional. Ini adalah perubahan yang menandai pola hubungan transaksi ekonomi secara baru demi keberlangsungan tatanan kehidupan baru yang lebih baik. Mari kita bantu pelaku UMKM di Jogja untuk dapat terus bertahan, melewati, dan bangkit dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Oke, kita lanjutkan lagi secara sehat Sibakul. Seru sekali. Tadi ada satu pertanyaan yang masih tergantung. Soalnya saya udah dikode sama produsernya. Stop iklan dulu gitu. Oke, gimana Om tadi pertanyaannya Om? Ya Pak Wisnu, ini untuk misalnya teman-teman UMKM ada punya ide tertentu tapi kesulitan untuk mengaplikasikan atau menindaklanjuti atau mengembangkannya. Kan kadang cuman bibit ide itu loh. Iya, Ibu kok dua ide ini tapi gimana ya Pak? Aplikasinya susah itu loh. Adakah pelatihannya Bapak di Sibakul? Oke. Jadi saya tertarik tadi apa yang disampaikan Pak Agus ya. Jadi Pak Agus itu seperti inspirasi ya. Saya seperti banyak menemukan mungkin cara gampangnya kita mudah berjualan gitu kan. Tapi susah menemukan orang-orang yang kreatif untuk bagaimana dia bisa menjual barangnya. Orang-orang yang kreatif, yang mungkin kalau dalam bahasa kami konteksnya itu entrepreneur ini, pengen kita tumbuhkan. Nah, apakah itu nanti di Banyuraden atau dimanapun. Nah, kita punya banyak skema terkait bagaimana menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneur ini, Mas Titio dan Mbak. Nah, ini saya pengen nanti spirit seperti apa yang disampaikan Pak Agus ini nanti ditularkan ke banyak UMKM, ke banyak masyarakat. Biar apa jiwa-jiwa kreatif berapapun umurnya, baik yang muda atau yang tua itu, dia kalau tidak kreatif nggak bisa. Sekarang orang kalau tidak bisa kreatif dia tidak akan bertahan. Yang terbaru saya lihat Nyon Sewu ya nanti sekarang banyak orang buat YouTube ya. Dulu itu ada yang namanya virus, YouTube virus itu kan. Wajahnya juga tidak menjual tapi dia dodolan di YouTube tuh tutorial cara nandur pari, cara negori wit, ngerabuk, itu ternyata viral, sampai pengikutnya jutaan itu nanti. Ya, ini orang-orang yang kreatif, yang bisa mengelola produk yang sederhana, katakanlah bisa nggak dibuat mungkin tutorial cara membuat tape ala Banyuraden. Nanti bagus sekali ini mungkin. Wah, tapenya beda loh dengan tape Bondowoso itu kan. Sekarang kan banyak di pinggir-pinggir jalan tuh tape Bondowoso itu kan. Dengan keunikannya. Nah, di sini kalau Banyuraden memungkinkan bisa membuat telling story, buat hal-hal sesuatu yang baru, yang kreatif, yang dimana orang itu tidak mungkin menganggap itu sepele tapi ini bisa dijual. Ini adalah sebuah bentuk kreativitas yang bisa kita show-kan. Dan di dinas itu memfasilitasi ruang-ruang untuk itu.
Itu. Kami ada PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Di situ yang mengelola orang-orang muda semua. Itu. Mungkin kelahiran di atas 80 atau di atas 90 semua, muda-muda semua. Dan bukan PNS Pak Sukron ini, muda-muda semua. Dan mereka kualifikasinya mungkin lebih hebat daripada saya, gitu kan. Dan mereka selalu mencari ide-ide baru dan selalu menularkan kepada UMKM-UMKM yang dilatih. Makanya kalau Bapak Ibu tadi Forkom tertarik, itu saya pengen menjadikan Dinas Koperasi itu menjadi rumah kedua bagi UMKM, gitu kan. Dolan ke sana, kalau belum dolan ke sana bisa membuka Sibagul dari rumah. Nanti kalau ngelangut, mikir utang atau mikir kok barangnya payu-payu, coba buka Sibagul. Itu. Di situ ada produk apa saja. Kalau bingung datang ke dinas. Di sana banyak orang-orang muda, banyak orang-orang kreatif yang bisa dimintai sharing, diskusi. Itu bagaimana kemudian membranding produk secara bagus. Jadi produk tidak hanya kemudian saya mungkin di lalu lintasnya tidak hanya di internal desa. Bisa nggak produk ini kemudian bisa dinikmati di Sewon, di Banguntapan, bahkan sampai luar Jogja, sampai Jakarta pakai Semarang. Meskipun syarat dan ketentuan berlaku, nanti kemasannya harus seperti apa, ada expired date-nya atau tidak, kemudian pemasarannya seperti apa, kita punya ruang-ruang pelatihan untuk itu. Bagaimana memasarkan lewat YouTube, lewat FB, lewat IG, lewat konten lainnya. Kita punya kok membranding produk, mengundang YouTuber untuk kemudian kita undang ke sini dan itu gratis semua. Itu. Dan ini coba memang sebagai hiroh kami untuk kemudian bagaimana menjadikan UMKM benar-benar tulang punggung perekonomian Jogja. Ini makanya saya pengen orang-orang seperti Pak Agus ini menjadi inspirator, inspirasi bagi tumbuh kembangnya UMKM di Jogja. Karena kreativitas yang dia bisa melihat sesuatu yang sederhana menjadi kemudian sesuatu yang bernilai lebih. Ini tidak semua orang punya, tapi semangat ini bisa ditularkan. Itu. Bagaimana melihat kemudian posturnya Mas Dibyo katakanlah, itu bisa layak jual. Seperti itu yang kita pengen orang-orang yang memungkinkan bisa dikembangkan dari hal yang sederhana. Betul tidak? Ngaten Mas Dibyo nggih. Tak kembalikan ke Mas Dibyo loh ini. Iya. Tuh kan kembali kan. Nah, kalau dari kacamata Pak Sukron sendiri seperti apa melihatnya? Ini banyak orang-orang kreatif, inovatif yang luar biasa. Kira-kira DPRD punya wadah apa atau punya ide apa nih untuk bisa dimunculkan nanti sebagai masukan ke Dinas Koperasi atau dengan OPD lainnya yang ada mitra? Kalau dari kami satu, tadi saya memberikan apresiasi lah kepada Dinas Koperasi dan UMKM yang sudah hari ini sudah 300.000 yang masuk Sibagul. Saya ngobrol-ngobrol tadi, gimana kalau itu ditambah terus Pak, bisa enggak? Oh bisa itu. Nah kita berharap nanti bisa, kalau bahasa beliau tadi sepertiga, sebenarnya yang baru daftar kan baru 300.000. Padahal potensinya lebih dari itu. Di Jogja itu hampir, saya tuh tetangga saya semuanya UMKM ya. Juga banyak belum yang masuk di Bagul. Nah ini tugas dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk menarik mereka untuk masuk ke dalam program ini, sistem ini. Kalau nanti sudah nyampe semua UMKM itu masuk, di situ saling saling bersinergi, saling mensupport. Saya kira tidak hanya 1 miliar nanti, lebih dari itu, bahkan bisa 10 miliar ongkos kirim yang bisa digelontorkan untuk masyarakat. Dan ini real untuk masyarakat DIY, ya. Dan saya kira di DPRD sangat akan mendukung ini. Bahkan lebih bisa sampai berapa puluh juta kita akan support untuk bisa bagaimana menghidupkan sektor ini, karena Jogja ini sebagian besar adalah pelaku UMKM. Nah ini satu yang pertama. Yang kedua juga masih banyak UMKM yang mungkin perlu dibina. Saya kira ada yang mungkin yang sudah mapan tinggal nanti ditingkatkan, dinaikkan kelas. Yang belum bisa belajar misalnya tadi ditingkatkan kapasitasnya. Nah ini perlu ada program-program yang mungkin
dibuat kegiatan yang itu untuk itu meningkatkan kapasitas maupun kualitas dari UMKM. Yang kedua mencetak UMKM baru. Nah, ini saya kira anak-anak muda hari ini itu beda dengan ibu-ibu yang sekarang ini hadir. Anak-anak muda hari ini mungkin berbeda. Ya, ini yang harus catatan. Jadi karena program dan kegiatan itu nanti akan berorientasi ke depan, makanya perlu adanya program yang disiapkan untuk anak-anak muda. Anak-anak muda hari ini itu jualan. Saya sangat cerita sedikit. Hari ini saya ketemu banyak anak-anak muda yang mereka mainan Shopee itu loh. Nah, Shopee ini luar biasa. Mereka sebulan itu bahkan sampai puluhan juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Hanya di rumah. Apa yang mereka jual yang ada di sekitar mereka. Dia kemas, misalnya, maaf cerita sedikit aja. Saya sedikit ada cerita saya ketemu dengan orang, bapaknya itu pedagang kelontong untuk diambil oleh masyarakat. Tapi dia anak muda ini dia ngemas dagangannya itu satu paket, di paket 5.000, di paket 10.000 dengan beberapa jenis produk. Dia jual lewat Shopee. Itu luar biasa. Karena hari ini ada dengan adanya pandemi ini orang menjadi satu untuk keluar rumah aja mungkin nggak berani, ada yang memang nggak berani. Yang kedua akan mengurangi untuk interaksi. Ini akan menjadikan. Ada juga teman saya itu yang jualan sayur 24 jam. Itu sekarang dulu hanya mahasiswa, hari ini sudah punya 5 gerai. Dia mempekerjakan 6 orang. Untuk satu gerai dia mengerjakan satu shift itu 2 orang, jadi kalau sampai 24 jam dia ambil 3 shift, jadi 6 orang dia pekerjakan satu gerai. Ini anak muda semua, dan ini Dinas Koperasi saya kira punya program-program yang bagaimana menumbuhkan UMKM baru, yang ketiga untuk meningkatkan atau menambah kapasitas kualitas dari UMKM itu dikasih cara-cara skill-skill yang mungkin belum dimiliki bahkan. Nah, yang ketiga adalah menambah jumlah jaringan internet. Tadi Pak Wisnu cerita baru 3 kabupaten yang luar biasa untuk peningkatan, tapi di 2 kabupaten di Kulon Progo sama apalagi Gunung Kidul ini susah, masih belum banyak yang beranu. Nah, ini perlu kerjasama, sinergi antara Dinas UMKM dengan Dinas Kominfo untuk bagaimana di pucuk-pucuk gunung, di pelosok-pelosok Gunung Kidul dan Kulon Progo itu juga bisa terakses internet. Dengan begitu akan muncul wirausaha baru yang itu bisa untuk mendukung sektor perekonomian di Jogja. Mungkin kita insya Allah siap DPRD untuk itu, untuk peningkatan kapasitas atau peningkatan kualitas UMKM dan juga untuk mendukung kapasitas baru. Insya Allah kita akan dorong, seluruh anggota Dewan pasti akan mendorong untuk itu. Gitu, Mbak. Ya, tepuk tangan untuk Pak Sukron, ya luar biasa kepedulian Dewan ya. Iya betul. Ini jaringan internet menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri. Karena dengan tema kita itu meningkatkan kualitas penjualan menuju era digital. Kalau udah era digital kan urusannya sama jaringan internet. Internet ada tapi lemot juga percuma gitu ya. Paham Pak Sukron masalah internet. Iya. Namanya Sukron. Oh, emang apa? Suka kreativitas penjualan online. Oh. Sukron. Itu tuh artinya. Iya. Baik, jadi memang ada sinergi ya, tidak hanya satu OPD saja, tapi bisa harus sinergi dengan Kominfo seperti itu ya. Oke, baik. Ada 3 menit terakhir, boleh saya ke Pak Agus lagi. Pak Agus, ada yang ingin disampaikan kepada UKM-UKM yang ada di sini terkait dengan Sibakul mungkin Pak Agus. Terkait dengan Sibakul, saya kira apa yang setelah saya jalankan selama ini, di dalam penjualan saya itu cenderung lebih banyak mengandalkan penjualan online. Yang tadi di Westafel saya bisa omset saya itu bisa sampai 1,5 miliar itu lewat online. Lalu di tanaman hias itu omset saya kurang lebih sampai 700 sampai 800 juta setiap bulan itu juga dari online. Nah, ini kan dari pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu sudah memfasilitasi adanya Sibakul. Ini saya kira harus dipergunakan semaksimal mungkin Bapak Ibu sekalian, karena free ongkir itu sudah menjadi pertimbangan tersendiri orang untuk membeli. Misalkan produk itu senilai katakanlah 25.000, tetapi jarak yang ditempuh untuk
membeli produk dari online itu ongkosnya 25.000. Nah, kalau ditambah itu kan menjadi 50.000. Nah, ini di Sibakul sudah ada program untuk diperbantukan untuk biaya ongkirnya. Ini digunakan semaksimal mungkin bagi teman-teman di UMKM di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa memaksimalkan Sibakul ini, insya Allah nanti bisa digenjot produk dari Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang harus. Jadi di saat ini jangan mudah menyerah. Banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan. Pasar itu sudah mulai berubah. Sekarang itu pasarnya kan jarak itu tidak menentukan, sehingga jenengan bisa jual di online, itu saya kira sangat terbuka luar biasa. Tetapi syaratnya ya memang produk itu yang bisa menjual, yang bisa menjadi daya tarik orang untuk membeli. Kalau jenengan menciptakan produk atau membuat produk-produk yang umum, dijual di media sosial ya banyak yang sudah pakai banyak. Tetapi kalau jenengan bisa menginisiasi untuk berinovasi sedikit saja, ditawarkan di media sosial, itu menjadi luar biasa. Tidak perlu banyak-banyak kreativitas, tapi sedikit sentuhan, insya Allah itu akan bisa memperbesar penjualan kita di media sosial. Jadi kalau kita lihat media sosial selama ini luar biasa, bagi saya luar biasa. Bahkan seorang guru ngaji dan sebagainya dilempar di YouTube, ternyata dari YouTube itu bisa menghasilkan pendapatan yang sampai 100 juta, 50 juta, 70 juta per bulan, bayangkan. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Apalagi jenengan yang ada produknya, saya kira kalau dilempar di media sosial, ini saya kira akan sangat luar biasa kalau kita bisa menggelutinya. Oke, baik. Itu dia masukan-masukannya dari seorang pengusaha dan juga entrepreneur, dan lebih ke beliau ini banyak ide-ide yang nanti dikulik dikit lah, kira-kira ide apa yang belum ada gitu ya dari beliau. Bisa diaplikasikan ya. Oke, baik Om, kita pengen melanjutin lagi sebenarnya ngobrolan ini, cuman ternyata waktunya yang sudah tidak memungkinkan. Iya, jadi mau nggak mau kita harus pamit. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Syukron, kemudian Pak Wisnu matur nuwun, Pak Agus juga terima kasih, dan teman-teman D+. Ini kenapa D+? Karena bukan di Bioklus Plus loh, bukan loh. Dari Dukuh ya? Dari Dukuh. Dukuh Plus. Dukuh Plus gitu mungkin ya. Oke, baik Om, kita pamit dulu. Ya. Dari Sarasehan Sibakul. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, sukses terus ya untuk UMKM. Tepuk tangan untuk kita semua. Pak Lurah matur nuwun. Matur suwun Bapak. Saya Vira Maya. Saya Devio Primus. Kita mohon undur diri lebih dahulu, ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biong kepanasan, anak pola podo mendem, ngombe banyu adem, kanggo cangkir watu ireng, simbok biong mesa-mesa, anak pola podo mendem, anyek seni titi wanci, setan alas digunduli, comancur saka gunung nun, peteng gajah bisa gembung, tur saka gunung nun, peteng gajah bisa gembung.
seteki negari Nuswantara ingkang kasebat negari Panjang Punjung Pasir Bukir Loh Nawi Gemah Ripah Karta Turaharja Panjang dawa pocapane Punjung luhur kawibawane pasir araning samudra uger araning padunungan Loh jinawi terus ingkang sarwati nandur Gemah Ripah Murah ingkang sarwati numbas sedaya prakala sami ngudi murih maju ning negari sayeksake praya bracancot taliwondo bebarengan makarya Termandur saka gunung